Indonesia merupakan produsen pulp terbesar ketujuh di dunia. Sektor ini memberikan kontribusi sekitar 4% PDB non-migas dan menyediakan 1,5 juta lapangan pekerjaan. Sejak 2015, 6 pabrik pulp yang seluruhnya beroperasi di Sumatera mendapatkan bahan baku dari hutan tanaman industri atau HTI atau kami menyebutnya sebagai kebun kayu, seluas 2,4 juta hektar yang seluruhnya tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Sebagian besar pabrik dan pemasok kayu berada di bawah kendali 3 grup perusahaan multinasional. 2 diantaranya, yaitu Royal Golden Eagle dan Sinarmas, menguasai 96% produksi pulp di Indonesia. Selamat datang di kanal YouTube Auriga Nusantara dan inilah data pulp hingga 2024 dari Trace.earth. Sebelum memberikan penjelasan lebih dalam mengenai data terbaru, saya akan memperkenalkan apa itu Trace. Trace adalah sebuah inisiatif yang mendorong transparansi komoditas agrikultur, termasuk memetakan perdagangan internasional dan pendanaan sebagai upaya untuk menghindarkan sektor ini dari penyebab deforestasi. Trace diinisiasi oleh 2 organisasi, yang pertama Stockholm Environment Institute dan Global Canopy. Dalam mengembangkan data rantai pasok industri pulp di Indonesia, Trace dibantu oleh 4 organisasi yaitu Auriga Nusantara, University California Santa Barbara, TreeMap, dan Woods and Wayside International. Rantai pasok pulp Indonesia dimulai dari hulu, yaitu para pemasok kayu yang menyediakan bahan baku utama berupa kayu pulp. Kayu ini kemudian dikirim ke pabrik pulp, tempat diproses menjadi pulp yang siap digunakan. Dari pabrik, alurnya bercabang. Sebagian pulp masuk ke fasilitas pengolahan dalam negeri dan sebagian lainnya dikirim menuju pelabuhan untuk diekspor. Setelah meninggalkan pelabuhan, pulp ini diterima oleh importir atau negara pengimpor sebelum akhirnya mencapai negara tujuan di mana pulp digunakan oleh berbagai industri di seluruh dunia. Dalam memetakan rantai pasok komoditas, Trace tidak hanya menampilkan hubungan antara produk dan para pelaku dalam rantai pasok. Platform ini juga mengungkap berbagai risiko dan indikator keberlanjutan yang terkait dengan produksi pulp. Ada beberapa indikator yang ditampilkan. Pertama, deforestasi menunjukkan sejauh mana kehilangan hutan alam terjadi dalam rantai pasok. Kedua, lahan gambut, yaitu area dengan cadangan karbon tinggi yang sangat rentan mengalami kerusakan bila dikeringkan. Yang ketiga, kebakaran lahan yang menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Keempat, sisa hutan alam dalam konsesi kebun kayu. Dan terakhir, emisi gas rumah kaca yang berkaitan langsung dengan dampak iklim dari konversi hutan dan lahan yang meliputi kegiatan pengeringan gambut dan kebakaran lahan gambut di konsesi kebun kayu. Seluruh indikator ini membantu kita memahami bagaimana suatu komoditas mempengaruhi lingkungan sekaligus memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutannya. Data yang digunakan dalam analisis Trace berasal dari berbagai sumber terpercaya. Salah satunya adalah The TreeMap yang menyediakan informasi mengenai deforestasi, kebun kayu, dan hutan alam. Trace juga menggunakan data dari Kementerian Pertanian untuk memetakan lahan gambut, serta data dari Kementerian Kehutanan untuk memantau kebakaran lahan. Dalam menghitung emisi gas rumah kaca, Trace mengacu pada sejumlah penelitian ilmiah. Ini mencakup estimasi emisi dari subsidensi gambut atau penurunan muka gambut akibat pengeringan, studi mengenai emisi kebakaran lahan gambut, perhitungan emisi deforestasi dan konversi lahan, dan penelitian terbaru mengenai sekuestrasi karbon oleh tanaman kebun kayu. Semua data ini digabungkan untuk menghasilkan analisis yang lebih kuat dan komprehensif. Dan bagi siapapun yang ingin menelusuri prosesnya secara lebih mendalam,
Trace menyediakan metodologi lengkap yang dapat diakses secara publik melalui tautan yang tersedia pada platform trace.earth. Pada tahun 2024, sekitar 45% pulp Indonesia dipakai untuk konsumsi dalam negeri, terutama untuk memproduksi kertas, tisu kemasan, serta serat rayon viskosa. Sementara itu, 75% pulp yang diekspor dikirim ke Tiongkok banyak diolah lagi oleh pabrik yang berafiliasi dengan grup perusahaan Indonesia. Walaupun Indonesia tidak mengekspor pulp secara langsung ke Uni Eropa dan Amerika Serikat, produk turunannya seperti kertas, tisu, dan tekstil masuk ke kedua pasar tersebut melalui produsen global. Dalam satu dekade terakhir, produksi pulp Indonesia meningkat 70% dari 6,7 juta ton menjadi 11,3 juta ton. Bersamaan dengan itu, luas HTI meningkat 40%, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku. Perluasan HTI atau kebun kayu memiliki dampak signifikan terhadap hutan alam Indonesia. Sejak 2001, pemasok kayu aktif bagi industri pulp telah membuka lebih dari 740.000 hektar hutan. Sebagai catatan, kami membagi pemasok teridentifikasi menjadi dua kategori. Yang pertama, pemasok aktif, yaitu perusahaan atau konsesi yang selama ini telah memasok ke setiap pabrik pulp, dan yang kedua, pemasok non-aktif, yaitu perusahaan atau konsesi yang selama ini telah beroperasi namun belum memulai untuk memasok kayu pulp ke pabrik pulp. Pada tahun 2015, ketika kedua produsen utama ini, RGI dan Sinarmas, menerapkan komitmen bebas deforestasi, degradasi gambut, dan eksploitasi atau dikenal sebagai NDPE, sebagian besar hilangnya hutan dalam areal konsesi pemasoknya telah terjadi, khususnya di Provinsi Riau, Jambi, dan sebagian di Pulau Sumatera. Dan bagaimana kondisinya pada 2024? Deforestasi terkait kebun kayu tercatat 13.630 hektar, turun 55% dibandingkan 2023. Ini adalah penurunan pertama setelah tren kenaikan sejak 2021. Lebih dari 90% deforestasi dalam beberapa tahun terakhir terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Meskipun tren deforestasi untuk hutan tanaman industri atau kebun kayu menunjukkan penurunan sejak 2021, lonjakan deforestasi pada awal tahun 2000-an meninggalkan jejak kerusakan yang mendalam terhadap hutan alam Indonesia. Pada periode tersebut, terutama di Sumatera, hilangnya tutupan hutan terjadi dalam skala besar dan berlangsung selama bertahun-tahun tanpa pemulihan yang sepadan. Akumulasi kerusakan ini menciptakan kondisi ekologi yang rapuh, mulai dari hilangnya fungsi penyangga air, degradasi keanekaragaman hayati, hingga meningkatnya kerentanan terhadap kebakaran hutan. Konsekuensinya, bencana besar yang terjadi di Sumatera pada akhir tahun ini bukanlah kejadian tunggal atau tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang kerusakan lingkungan. Data deforestasi menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan belakangan ini, dampak dari deforestasi historis tetap menghantui lanskap dan masyarakat. Hal ini menjadi pengingat bahwa pemulihan ekosistem membutuhkan waktu jauh lebih lama dibandingkan kecepatan kerusakannya, serta pentingnya memperkuat upaya konservasi dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan agar bencana serupa tidak terus berulang. Namun, penting untuk dicatat bahwa sebagian besar deforestasi terbaru terjadi di konsesi yang belum memasok kayu ke pabrik pulp manapun. Artinya, area ini berada di luar cakupan komitmen NDPE yang selama ini menjadi acuan keberlanjutan. Contoh paling jelas adalah PT Mayawana Persada di Kalimantan Barat, di mana sejak 2020 lebih dari 40.000 hektar hutan dibuka, termasuk habitat orangutan, owa ungko, dan berbagai satwa dilindungi lainnya. Karena belum memasok ke pabrik, deforestasi ini tidak tersentuh kebijakan bebas deforestasi. Dalam 2 tahun terakhir, grup Royal Golden Eagle tercatat terhubung dengan deforestasi tahunan terbesar, terutama terkait perusahaan PT Balikpapan Chip Lestari, sebuah pabrik serpih kayu yang memasok ke fasilitas RGI di Tiongkok. Dalam respon RGI melalui Asia Simbol pada 2022, mereka menyatakan akan melakukan investigasi penuh terhadap temuan ini. Berdasarkan hasil investigasi yang mereka lakukan, RGI menyatakan telah menghentikan pasokan dari sumber deforestasi sejak tahun 2023.
Namun, pada 2024, analisis kami menunjukkan bahwa pabrik tersebut masih menerima kayu dari pemasok yang memicu lebih dari 7.000 hektar deforestasi dalam 5 tahun sebelumnya. Pada tanggal 24 November 2025, Rainforest Action Network menyampaikan temuan tersebut kepada Royal Golden Eagle. Isi surat yang dilayangkan menyoroti bahwa Balikpapan Ciplestari sebagai pemasok eksklusif bagi Asia Simbol masih menerima bahan baku dari perusahaan-perusahaan yang membuka hutan alam untuk pengembangan kebun kayu selama periode 2020 hingga 2024. Sebagai tanggapan atas temuan tersebut, pada 11 Desember 2025, Royal Golden Eagle melalui grup Sustainability Director menyampaikan hasil investigasi internal mereka yang menyoroti aliran pasokan kayu ke Balikpapan Ciplestari dari 2 perusahaan, yaitu Sendawar Adikarya dan Bakayan Jaya Abadi. Berdasarkan temuan tersebut, Asia Simbol mengambil langkah tegas. Mereka memutuskan untuk menghentikan seluruh pasokan dari Balikpapan Ciplestari dan memastikan bahwa di masa mendatang tidak ada lagi perusahaan dalam grup Royal Golden Eagle yang akan menerima pasokan dari Balikpapan Ciplestari. Masalah terbesar dalam sektor ini adalah keterbatasan cakupan komitmen NDPI, sebab pada 2024, pemasok aktif NDPI hanya memegang kurang dari 45% dari total 11 juta hektar konsesi kebun kayu yang berizin. Bahkan 81% deforestasi sejak 2015 justru terjadi di luar area pemasok aktif, terutama di Pulau Kalimantan. Dan lebih dari 3/4 hutan alam yang tersisa di dalam konsesi HTI berada di wilayah yang belum termasuk komitmen NDPI. Risiko ke depan meningkat dengan hadirnya pabrik pulp baru di Kalimantan Utara pada 2025. Jika pabrik baru ini tidak berada dalam cakupan kebijakan bebas deforestasi, maka tekanan terhadap hutan alam akan terjadi berkali-kali lipat. Sektor pulp Indonesia sangat bergantung pada lahan gambut yang dikeringkan. Paling tidak, saat ini lebih dari 1 juta hektar kebun kayu pulp produktif berada di lahan gambut. Dan ketika gambut dikeringkan, ia melepas emisi besar dan sangat mudah terbakar. Pada 2015, bencana kebakaran gambut menyebabkan krisis asap regional dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Di tahun 2024, emisi dari subsidensi gambut diperkirakan mencapai 76 juta ton atau setara dengan 6% total emisi Indonesia dan 95% dari total emisi perubahan penggunaan lahan, subsidensi, dan kebakaran gambut di HTI. Walaupun perusahaan besar berkomitmen untuk memulihkan gambut pasca 2015, luas HTI produktif di gambut tidak banyak berkurang. Kami melakukan analisis lebih lanjut dan menemukan bahwa terdapat 5 perusahaan teratas yang mengalami kebakaran besar pada tahun 2015 dan 2019. Patut diingat bahwa Indonesia mengalami kebakaran yang luar biasa pada tahun-tahun tersebut. Melalui Map Biomass Fire, kami menelusuri area kebakaran berulang di 5 perusahaan teratas. Hasilnya, terdapat 3 perusahaan yang mengalami kebakaran di area yang sama pada tahun 2015 dan 2019. Di antaranya, PT Bumi Mekar Hijau yang mengalami kebakaran berulang di area yang sama seluas 3.800 hektar, PT Bumi Andalas Permai seluas 1.300 hektar, dan PT SBA Wood Industries seluas 434 hektar. Jika para perusahaan tidak segera melakukan pemulihan, maka pelepasan emisi akibat kebakaran gambut akan terus membayangi. Tidak hanya berkontribusi terhadap dampak lingkungan, konflik sosial bahkan terjadi di sektor pulp di Indonesia. Dan organisasi masyarakat sipil mencatat ratusan konflik yang berdampak terhadap lebih dari 1.000 kampung di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Baru-baru ini misalnya, anggota masyarakat adat di Sumatera Utara yang berkonflik dengan PT Toba Pulp Lestari diduga diserang oleh Satuan Keamanan Perusahaan. Insiden ini menyebabkan Forest Stewardship Council atau FSC menangguhkan nota kesepahaman dengan perusahaan induknya Royal Golden Eagle. Di tahun 2015, seorang petani dan aktivis di Sumatera diduga dibunuh oleh Satuan Keamanan Perusahaan HTI. Banyak masyarakat pula yang dikriminalisasi
dipenjara hanya karena mempertahankan haknya di dalam konsesi perusahaan HTI yang terafiliasi dengan grup pabrik pulp di Indonesia. Dalam 1 dekade terakhir, produksi pulp Indonesia tumbuh pesat, sementara laju deforestasi turun dibandingkan era 1990 hingga tahun 2000-an. Namun, keberlanjutan di sektor ini belum terjamin. Kita masih dihadapkan dengan berbagai risiko, meliputi pembukaan pabrik baru yang berpotensi menggunakan kayu dari area berisiko tinggi, besarnya konsesi yang masih memiliki hutan primer namun belum tercakup NDPI, dan kurangnya pelindungan terhadap gambut dan masyarakat lokal. Masa depan industri yang lebih berkelanjutan mungkin dicapai jika transparansi meningkat, kebijakan NDPI diperluas, dan perusahaan benar-benar memastikan rantai pasok mereka bebas dari deforestasi. Data lengkap rantai pasok pulp Indonesia hingga 2024 kini tersedia di trace.earth. Kami mengundang Anda untuk mengeksplorasi dashboard interaktifnya dan melihat bagaimana hubungan antara pasar global, produksi nasional, dan dampak lingkungan terjadi secara nyata. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di rilis data berikutnya.